Selamat malam rekan-rekan BIC semuanya. Apa kabar? Saya undang untuk semua kita sama-sama boleh berdiri. Teman-teman boleh kasih salam satu dengan yang lainnya. Boleh kasih tosnya mungkin tos virtual ya. Nggak kena ya. Teman-teman bersuka cita malam hari ini. Haleluya. Haleluya. Mungkin banyak dari kita yang pulang dari kantor. Saya nggak tahu ya hari ini teman-teman ngerasain masalah apa ataupun apa yang sedang kalian hadapi. Tapi malam hari ini kita datang di tempat ini, kita mau ketemu sama Tuhan. Amin. Pastikan bahwa kita datang di tempat ini, kita ketemu sama Tuhan. Amin. Karena kalau kita nggak ketemu sama Tuhan, sia-sia kita datang hari ini. Kita harus ketemu sama Tuhan. Amin. Berapa Amin. banyak yang mau ketemu sama Tuhan? Angkat Haleluya. tangannya, lambaikan tangannya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa terlebih dahulu. Kami menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Karena Engkau baik sungguh kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, malam hari ini kami akan memuji, menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu. Terutama hari ini kami akan ketemu sama Tuhan. Kami akan dengarkan firman Tuhan. Kami akan mendapat sesuatu yang baru. Kami akan di-recharge Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami sungguh rindu Engkau beracara atas ibadah kami. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya, mari sama-sama kita katakan Amin. amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Hanya dengan Dia kita akan dibawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Haleluya. Kita mau nyatakan bersama saudara. Ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Mari nyatakan di hadapan Tuhan. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Mari bersama. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Nyatakan saudara. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai Sekali lagi nyatakan bersama. hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan
kemuliaan yang lain. Sebab Tuhan membawa kita terus naik. Mari bertepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Kita mau bersama nyatakan di hadapan Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan bersama nyatakan dengan saya. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berkaya. Sekali lagi saudara. Yesus kaulah Raja dalam hidup. Mari lebih keras. Nyatakan di hadapan Tuhan. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, Haleluya. kuasa. Mari curahkan kuasa-Nya di tengah kita. Bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari Sekali lagi. Dan segenap hatimu. Nyatakan bersama. hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara percaya bahwa kuasa-Nya tercurah di tengah kita? Amin. Ayo semuanya angkat tangannya. Mulai curahkan kuasa-Nya di tengah-tengah kita. Nyatakan secara profetik. Biar kuasa-Nya di tangan kita. Amin. 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 Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari siapkan hatimu, kita mau menyembah Tuhan. Mari kita datang ke hadapannya. Mari bertemu dengan Dia. Malam hari ini, buka hatimu, buka pikiranmu. Biarkan Tuhan masuk ke dalam hidup dan menjamah engkau. Mari mulai menyembah. Kami mau menjadikan engkau yang terutama di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami menaruh engkau di atas segalanya. Kami menaruh engkau di atas segalanya. Kau yang terutama, Kau yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Kau yang terutama
bekerjalah di tengah kami. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasamu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Mari nyatakan bersama. Roh Kudus manis, Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa. Mari bekerja, Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu.
bekerja di tengah kami. Kau bekerja di tengah kami. Kau manis Kau bekerja di tengah kami. Kau yang bekerja di tengah kami. Kau yang bekerja di tengah kami. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih. Mari katakan kepada Kau yang bekerja di tengah kami. Kau yang bekerja melawat kami. Kau yang bekerja memulihkan kami. Kau yang bekerja menjamah kami. Oh, Kau yang bekerja di tengah kami. Kau yang bekerja melawat kami. Kau yang bekerja memulihkan kami. Kau yang bekerja di tengah kami. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu,
surga kami datang lagi kepadamu, mengucapkan syukur dan terima kasih atas kebaikan-Mu di mana Engkau yang telah memimpin kebaktian kami. Dari awal sampai pertengahan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Bapa, kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu yang tidak berarti, sehingga menjadi berarti bagi kemuliaan nama-Mu. Kau pimpin ya Bapa, urapi ya Bapa kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami siap akan mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom, selamat malam rekan-rekan BAC. Terpujilah nama Tuhan. Pada malam hari ini saya mendapatkan tugas untuk membawakan renungan. Renungan firman Allah yang akan saya bawakan berada di Matius 6 ayat 33. Kita akan membaca di Matius 6 ayat 33. Sudah ketemu? Akan saya bacakan. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tema yang saya ambil adalah utamakan Tuhan. Yang dimaksud dengan utama adalah menomorsatukan atau mendahulukan atau mengidolakan. Jadi yang dimaksud dengan utama itu adalah kita menomorsatukan Dia. Mungkin waktu kita masih ABG, kita pernah mengidolakan bintang-bintang film atau penyanyi-penyanyi, di mana kalau kita mengidolakan mereka, kita akan mencari tahu segala sesuatunya tentang dia. Misalnya kita mengidolakan bintang film, pasti kita akan membeli posternya. Kalau dulu saya suka lihat tuh teman-teman saya beli Rolling Stone. Jadi di kamarnya ditempel semua poster-poster Rolling Stone. Dan dia mencari tahu bagaimana Rolling Stone itu. Jadi dia belajar dari buku-buku, dia baca dari buku-buku, dia cari-cari tentang Rolling Stone. Dan kalau kita mengidolakan penyanyi-penyanyi, tentunya juga kita pasti akan membeli volume-volume lagu mereka. Kalau dulu kaset ya, kalau sekarang CD. Kita pasti akan mencari itu dari volume pertama sampai volume terakhir. Kalau dulu saya penggemar Bob Tutupoli, jadi semua lagu-lagunya saya beli. Sampai dikasih uang jajan pun saya nggak pusing dengan makan, saya hanya cari kaset itu karena saya suka suaranya. Itu adalah idola manusia. Bagaimana dengan kita, rekan-rekan BAC? Apa yang kita idolakan? Apakah kita masih mengidolakan orang-orang di luar Tuhan? Atau para penyanyi atau bintang film? Saya di sini membawakan tema utamakan Tuhan. Jadi marilah rekan-rekan BAC, kita mengidolakan Tuhan. Kita mengidolakan Dia. Jadi kalau kita mengidolakan Tuhan, maka kita harus mencari, kita harus belajar tentang Tuhan. Apa karakter Tuhan? Apa keinginan Tuhan? Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Karena apa? Karena Dia adalah pencipta kita. Kita akan balik, kita akan pulang bertemu dengan Dia. Kalau idola-idola kita yang dunia begitu meninggal ya sudah habis. Tidak ada lagi yang dapat diharapkan. Jadi apa yang menjadi utama dalam hidup kita akan menentukan bagaimana kita bersikap terhadap hal tersebut. Itu sebabnya biasanya seorang yang sudah mengidolakan sesuatu hal akan menjadikan hal tersebut yang utama di dalam hidupnya. Jadi kalau kita mengidolakan Tuhan, pasti kita akan mencari, akan membuat Dia adalah yang utama dalam kehidupan kita. Tentunya kita akan mencari tentang Yesus, kita akan pergi ke gereja atau mengikuti ibadah raya, mengikuti komsel-komsel, semua tentang Tuhan akan kita cari. Bagaimana dengan rekan-rekan sekarang? Sudahkah Yesus yang utama dalam hidup ini? Kalau kita mengatakan Yesus menjadi yang terutama, maka
orang yang mengutamakan Yesus dalam hidupnya akan selalu rindu. Seperti tadi saya katakan, dia pasti akan mencari, mengikuti segala kegiatan gereja, mengikuti kebaktian umum, mengikuti komsel, mengikuti ibadah BSI. Karena di situ kita bisa mendapatkan bagaimana idola kita itu dalam kehidupannya sehari-hari. Jika kita menomorsatukan Yesus, maka kita harus mengetahui segala sesuatu tentang Dia. Kita harus mempelajari karakter, gaya hidup. Sehingga segala sesuatu yang muncul dari dalam hidup ini sama seperti Yesus. Karena biasa kalau kita mengidolakan sesuatu, akhirnya timbul dalam diri kita, kita mau seperti Dia. Begitu juga kalau kita mengidolakan Yesus, kita harus sama seperti Yesus. Kita harus mempunyai karakter seperti Yesus. Meskipun tidak bisa sama persis, seenggaknya ya lumayan lah masih bisa mengikuti segala kegiatan, apa kita bisa belajar segala sesuatu tentang Yesus. Dalam ayat mas di atas, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, merupakan serangkaian khotbah Yesus di atas bukit. Jadi ini adalah khotbah Yesus di atas bukit. Dan Yesus dengan tegas mengatakan, apa yang utama dalam hidup ini, banyak orang yang hanya sibuk mengutamakan pekerjaan, mencari nafkah untuk keluarganya. Sampai dia melupakan tentang kerajaan Allah. Tapi memang kita pun harus tetap bekerja, bukannya mentang-mentang kita mengutamakan Tuhan terus kita tidak bekerja. Kita harus tetap bekerja, karena Tuhan bilang kalau orang tidak bekerja jangan diberi makan. Oleh sebab itu meskipun kita utamakan Tuhan, tapi kita tetap harus bekerja untuk keluarga kita. Kita harus bekerja untuk kehidupan keluarga kita masing-masing. Janganlah kita meminta-minta. Kita harus, apalagi kita adalah masih muda-muda, kita harus bekerja, kita harus giat. Kita harus mencari, kita harus berusaha agar semuanya itu Tuhan akan berikan kepada kita. Carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dahulu berarti kita harus mencari, mengutamakan kerajaan Allah di atas segalanya dalam hidup ini. Pembelajaran yang sangat luar biasa dan tidak mudah ketika disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya pada zaman itu dan pada kita pada zaman ini, yaitu supaya kita mendahulukan untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Saya mau kesaksian. Saya dulunya memang nggak aktif ya di gereja. Jadi saya punya teman, ya semualah, Muslim ada, Buddha ada, Hindu ada, semua. Jadi saya punya teman baik. Dia bertanya kepada saya mau tanya katanya, kenapa ya orang-orang Kristen itu hidupnya enak katanya. Saya bilang hidupnya enak. Iya, dia bilang, saya lihat loh, orang-orang Kristen itu hidupnya enak. Santai kerjanya, tapi untuk sandang pangan semua tercukupi katanya. Saya bilang masa? Iya, dia bilang. Padahal dia bilang kalau dilihat-lihat, maaf nih ya, dia bilang, dibanding sama mereka, dia bilang, mereka lebih rajin. Pagi-pagi mereka sudah bangun, sudah berdoa. Mereka sudah mengutamakan Tuhan. Dia bilang, tapi kenapa ya katanya, kok saya masih kekurangan. Sedangkan saya pernah bilang sama dia, kalau kita mengutamakan Tuhan, semuanya akan tercukupi. Dia bilang, mana? Buktinya mana? Saya pikir-pikir, iya juga ya. Seperti, maaf, abang beca, tukang sayur atau tukang air, itu mereka semua bangun pagi-pagi. Kerja, mereka kerja. Bukannya tidak bekerja, tapi masih tetap berkekurangan. Jadi dari situ saya bilang sama Tuhan, Tuhan apa bedanya ya dia sama saya. Kemudian saya mendapat satu hikmat. Jadi saya baru mengerti kalau Tuhan yang disembah dia dan saya itu berbeda. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Jadi saya bilang Tuhan kamu dan Tuhan saya beda. Kalau Tuhan saya hanya datang melalui doa. Gampang saya bilang. Saya cuma bilang Tuhan Yesus tolong berkati saya. Nah, yang penting saya telah mendahului mengutamakan Tuhan.
dalam segala hal. Tuhan berkati, saya bilang. Dia bilang, jadi gimana caranya supaya saya dapat diberkati? Saya bilang, berusahalah, coba berubah. Dari lu sebut yang lain, sekarang lu sebut Tuhan Yesus. Saya bilang, kamu coba. Tapi memang dia coba. Dia bilang, memang benar. Segala kebutuhan gajinya dia bilang sama. Tapi kok apa yang dia iniin tercukupi gitu. Saya bilang, itulah perbedaan antara Tuhan kamu dan Tuhan saya. Tuhan saya betul-betul adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Dia tidak perlu kita teriak-teriak memanggil dia. Saya bilang, saya cuma melalui doa. Saya bilang, santai aja. Saya bilang, saya melalui doa, dia udah mendengar. Mencari kerajaan Allah berarti kita menempatkan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Hal tersebut sesuai dengan bagian dari doa Bapa kami. Kalau kita baca di Matius 6, itu mungkin di ayat 5 atau ayat 6. Ada doa Bapa kami. Sebelumnya mengatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi mencari kerajaan Allah adalah mempersilahkan Allah hadir dan menyatakan kehendaknya dalam hidup kita. Jadi kita mempersilahkan Allah hadir dalam kehidupan kita. Kita undang Tuhan, kita mengutamakan Tuhan. Tuhan, datanglah, masuklah dalam kehidupan kami, agar kita semua dapat diberkati. Dengan demikian nampak kerinduan kuat dalam diri kita untuk menyambut kehendak, kehadiran dan karya Tuhan. Sampai kita menyadari bahwa kehidupan kita di dunia ini tidak dapat lepas dari kebenaran firman-Nya. Dan kita melakukan apa kehendaknya dalam hidup kita. Baik di dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Jadi kalau kita mengutamakan Tuhan, kita benar-benar menyadari kita tidak dapat terlepas dari Tuhan. Kita harus melekat kepada Tuhan agar Tuhan selalu memimpin dalam kehidupan kita. Contoh orang yang mengutamakan Tuhan adalah Daniel dan kawan-kawannya. Di mana Daniel diharuskan untuk menyembah Baal, menyembah patung dari Raja Nebukadnezar. Tapi dia berkata apa? Tidak. Dia tetap mempertahankan imannya. Dia tidak mau untuk melakukannya. Sehingga Raja Nebukadnezar sangat marah. Biasa perapian yang ada di sana, Raja Nebukadnezar bilang, tolong ditambahkan panasnya menjadi 7 kali lipat. Sehingga orang-orang yang mengangkat Daniel dan kawan-kawannya itu adalah Sadra, Mesra, dan Abednego, itu mati kepanasan. Sedangkan Daniel dan kawan-kawannya selamat. Kita bisa baca di dalam Daniel 3 ayat 18. Daniel 3 ayat 18 saya akan bacakan. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Jadi meskipun apa yang terjadi, dia tidak akan memuja dewa Tuhannya. Dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Meskipun itu dari emas, tetap Daniel dan kawan-kawannya tidak mau menyembah. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadra, Mesra, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Bayangin saudara-saudara, 7 kali lebih panas. Kita ke sundut rokok aja udah panas kan? Ya enggak? Wih, enggak ada yang jawab, berarti enggak ada yang merokok lagi nih. Puji Tuhan. Ayat 20. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadra, Mesra, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Ini adalah suatu keberanian yang luar biasa yang mereka lakukan. Mereka berani menantang peraturan yang dibuat oleh raja. Mungkin kalau kita nggak berani ya. Tapi Daniel dan kawan-kawannya ini sangat berani. Mempertaruhkan nyawanya. Demi mengutamakan Tuhan. Saking panasnya sampai-sampai membakar orang yang mengangkat mereka. Dari contoh di atas kita dapat lihat bagaimana Daniel dan kawan-kawannya mengutamakan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita ini? Waktu kita bangun pagi, apa yang kita lakukan?
Kalau dulu saya begitu bangun pagi yang saya cari handphone. Mana ya handphone saya? Kalau nggak handphone setelah itu saya cari kopi. Bagaimana dengan kita? Tapi sekarang saya sudah berubah. Semenjak ikut Yesus. Semenjak mengutamakan Yesus, saya berubah. Pagi-pagi saya harus bangun untuk berdoa bersama para pelayan, para pekerja. Kita berdoa, ya kita mendoakan semua rekan-rekan BSI agar dalam satu hari itu dan seluruh jemaat agar semua berjalan dengan baik, pekerjaan diberkati Tuhan. Itulah sekarang yang kami lakukan. Atau pagi-pagi kita mencari Indomie ya Bob. Apa dampak yang kita dapat dari mengutamakan Tuhan dalam hidup ini? Jadi apa dampaknya? Dampaknya adalah keselamatan. Keselamatan yang dimaksud di sini adalah bukan keselamatan surga maksudnya surga dan dunia, keselamatan jiwa tentang surga dan neraka, tetapi ini adalah tentang keselamatan kehidupan kita. Segala sandang, pangan dicukupkan oleh Tuhan. Kita memperoleh garansi hidup yang aman, nyaman, dan terpelihara lebih dari burung dan bunga-bunga yang Tuhan pelihara. Karena burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung Tuhan pelihara. Apalagi kita. Burung-burung di udara Tuhan pelihara. Mereka tidak menabur, tidak menuai, tidak mengisi bekal atau lumbung-lumbungnya, tapi Tuhan pelihara. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah ciptaan Tuhan. Kita adalah manusia yang sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 kalau mau baca silakan. Jadi burung-burung aja Tuhan pelihara, apalagi kita. Ayat 26 akan saya bacakan dalam Matius 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jadi di sini burung-burung aja Tuhan pelihara, apalagi kita ya, anak-anak Tuhan. Yang kedua, tidak kekurangan. Kebutuhan dasar kita terpenuhi, sandang dan pangan terpenuhi, tercukupkan asal kita mau mengutamakan Tuhan. Tapi tetap harus bekerja ya, jangan nggak kerja. Kalau nggak kerja ya sama aja bohong. Jadi tetap mengutamakan Tuhan dan harus bekerja. Kita lihat di ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ayat 32, semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi kita bisa lihat di sini, kalau kita mengutamakan Tuhan, kebutuhan dasar kita, sandang dan pangan dicukupkan. Tuhan tidak bilang Tuhan akan memberi kita kekayaan ya. Tuhan tidak bilang itu ya, tapi Tuhan bilang akan mencukupkan. Yang ketiga adalah Tuhan mengetahui apa yang kita butuhkan. Jadi sebelum kita mengatakan kepada Tuhan apa yang kita butuhkan, Tuhan sudah tahu. Tuhan lebih tahu hati kita. Tuhan mengerti apa yang kita butuhkan. Di ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Seperti tadi Mario bilang, semua bangsa-bangsa mencari. Ini semua bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dia mencari kebutuhan untuk hidup. Akan tetapi, Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Dia utamakan kita, asal kita mengutamakan Tuhan. Jadi kesimpulannya adalah rekan-rekan BSI, marilah kita mengutamakan Tuhan. Dalam kehidupan kita. Marilah kita mengutamakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dalam komsel, dalam ibadah raya, dan lain sebagainya. Marilah kita ikut berkecimpung dalam segala kegiatan yang mengutamakan Allah. Agar semua yang kita butuhkan, Tuhan cukupkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyanyikan lagu Musim Akan Selalu Berganti.
Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Mari kita berdiri, dengarkan basic. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidup. Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Mengucap syukur kami sudah mendapat firman-Mu kembali. Bahwa Engkau adalah Allah kami, idola kami. Amin. Kami akan mencari Engkau terlebih dahulu. Berkati Kau Semi Tuhan, pakai dia, urapan dari Tuhan selalu baru dan menyertai kehidupannya. Dan dia akan menjadi alatmu yang indah untuk Kau pakai untuk menjangkau banyak jiwa. Kami terima berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Oke, udah ngerti ya firman Tuhan, utamakan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap tindakan kita. Jadi cari kerajaan Allah itu bukan berarti datang ibadah saja. Tapi bagaimana kehidupan kita sehari-hari, apakah kita sudah mencerminkan kebenaran yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Karena banyak orang yang ke gereja tapi tidak mengenal kebenaran Tuhan, akhirnya hidupnya tidak mengalami perubahan. Jangan heran banyak orang yang ke gereja tapi hidupnya tidak mengalami perubahan. Karena apa? Karena dia hanya mencari gerejanya saja, ibadahnya saja, tapi tidak mencari kebenaran firman Tuhan. Tapi hari ini kita diajarkan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya sesuai dengan firman Tuhan, maka semuanya itu apa sih? Semuanya apa itu? Semuanya itu apa? Pesawat terbang, helikopter, semuanya itu apa? Perikop di atasnya. Semuanya itu adalah sandang pangan. Makanan kita, kebutuhan kita itu pasti Tuhan akan cukupkan. Amin. 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 Ya, ada yang masih khawatir tidak dapat makan? Carilah, lihatlah orang-orang yang mencari Tuhan. Pasti hidupnya makmur dan besar-besar. Oke, itu aja. Tuhan Yesus memberkati, silakan. Oke, hari ini akan ada suatu kesaksian pujian dari teman kita Mario. Tuhan Yesus memberkati. Bukan kesaksian pujian. Ya, pakai pujian karena sesudah ngomong kamu harus pakai pujian. Oke,
Berapa banyak yang diberkati oleh firman Tuhan? Firman Tuhan begitu singkat ya, tapi memberkati kita semua. Saya pribadi waktu dengar Pak Wagem khotbah, saya teringat sesuatu. Saya rindu untuk sharing sama teman-teman. Boleh saya minta waktunya sebentar? Boleh ya? Boleh ya? Gak boleh saya pulang nih. Boleh, saya maksa. Oke, teman-teman, saya melayani di gereja ini sudah cukup lama. Dari kecil, bahkan dari sekolah minggu ya. Akhirnya dapat jodoh juga di gereja ini. Saya menikah, itu istri saya yang di belakang. Halo Ayang Beb. Ya, istri saya di belakang. Kami menikah tahun 2014. Tahun 2014 bulan Juni, kemudian pada bulan Desember istri saya hamil. Kehamilan yang pertama. Kehamilan yang pertama tiba-tiba ya mungkin karena pengalaman pertama ya. Jadi istri itu kayak setengah mati lah ya. Jadi kalau mungkin yang baru saja punya baby atau yang lagi hamil, Denny tahu nih rasanya. Biasanya istrinya lagi hamil juga, lagi hamil bulan depan ya, di lahir ya Den. Jadi waktu kehamilan pertama dia seperti mau mati rasanya, nggak bisa bangun, mual, muntah, nggak bisa makan, lemes, nggak bisa inilah, susah lah pokoknya, entah kenapa. Akhirnya tapi kita senang karena kan anak pertama ya, wah excited banget. Sampai akhirnya pada 3 bulan kemudian, waktu kami minggu ke-12 atau minggu ke-12 ya kalau nggak salah ya, kita periksa ke dokter, tiba-tiba dokter bilang begini, Pak Bu ini nggak ada denyutnya loh. Oh kaget dong kami kan. Itu pengalaman pertama baby loss pertama. Istri saya kaget, shock, nangis dia. 2 minggu nangis nggak berhenti. Terus tapi bukan cuma itu permasalahannya. Permasalahannya adalah begini. Dokter juga bilang bahwa ini saya nggak pernah saksikan mungkin ya. Mungkin ada beberapa teman yang tahu. Kemudian dokter bilang ini, Pak Bu, masalahnya bukan cuma baby loss nih. Masalahnya di dalam rahimnya. Di dalam rahimnya itu ada polip. Kalau misalnya ada polip, itu baby itu nggak bisa, benih itu nggak bisa berakar. Jadi kalau dia nggak bisa berakar, dia akan kesapu terus. Setelah itu kemudian dicek sel telurnya. Sel telurnya tuh kecil-kecil. Udah gitu kan ada kiri sama kanan tuh. Kalau misalnya yang belum tahu nanti belajar lah ya. Ada sebelah kiri sebelah kanan sel telur itu. Kalau saya nggak salah di sebelah kanan mampet. Jadi cuma ada satu kemungkinan sebelah kiri. Udah gitu sel telurnya kecil-kecil pula. Stres lah kami kan. Baru menikah. Udah dipupus harapan sama dokter. Dokter bilang begini, gak mungkin bisa punya anak. Kenapa? Seandainya bisa jadi pun pasti lolos. Pertama karena sel telurnya kecil susah. Yang kedua kalau jadi juga pasti lolos. Ini dokter loh, ini bukan dokter biasa yang ngomong. Ini dokter ahli ya. Dokter ahli yang nanganin Bapak Rocky. 2 anak Bapak Rocky ditanganin karena saya minta rekomendasi dari Pak Rocky pertama, saya ke dokter tersebut, beliau ngomong begitu, stres lah kami. Terus sama dokter disuruh, kamu coba cek ke dokter yang ada di BSD. Waktu itu kami ceknya di Rumah Sakit Puri, kemudian ke rumahnya di Puri Indah, tapi terus dia kemudian suruh ke BSD. Waktu itu saya sama istri belum punya mobil. Jadi kami naik motor, jauh sekali sampai BSD, pantat sudah sakit-sakit sampai sana, pulang jauh pula. Udah gitu dapat kabar buruk pula. Jadi dokter di sana bilang, wah susah pak punya anak pak, nggak bisa pak kayaknya pak. Dan yang paling sedih adalah dalam hidup kami adalah gini, kami itu ketika kami udah ikut Tuhan lama, kami itu ngalamin pasang surut ngikutin Tuhan. Dan setiap kali Tuhan selalu tolong kami, Tapi entah kenapa, waktu-waktu itu kami tuh ngerasa kayak berada di dalam lembah kekelaman banget gitu. Benar-benar di lembah kekelaman. Sudah baby loss, gak punya harapan punya anak, dan lain-lain. Udah gitu kami kan harus ke rumah sakit. Keluar biaya lagi. Waktu itu aja untuk uret aja kami habis hampir 20 juta. Waktu itu ya keuangan masih baru-baru menikah juga masih parah. Jadi kami ngalamin pergumulan bukan cuma di situ, kami ngalamin pergumulan dana juga, otak. Jadi capek hati, capek kantong. Yang lebih parahnya lagi waktu itu pelayanan di gereja. Waktu itu di gereja ini pelayanan lagi
agak sedikit kacau balau lah gitu ya. Karena waktu kan saya melayani di altar ya. Waktu itu entah lagi pada sibuk atau dengan alasan apapun, banyak yang saya cuti dulu ya, nggak bisa pelayanan nih. Saya cuti dulu nggak bisa pelayanan. Pusing. Kenapa? Nggak ada yang melayani, nggak ada yang mau main musik, nggak ada yang mau jadi WL, nggak ada yang mau jadi singer. Karena mereka sibuk dengan hal masing-masing. Sampai akhirnya di satu masa itu tuh benar-benar udah capek hati, capek kantong. Saya bilang sama istri, kita mesti gimana ya? Ini capek nih. Di gereja lagi harus begini lagi gimana nih? Akhirnya kami berdoa. Kami sepakat satu hati berdoa. Doa yang jangan ditiru. Ini horor sekali ya. Buat saya horor. Saya berdoa sama istri ini. Saya bilang, Tuhan tahu permasalahan dalam hidup kami. Kami sebagai pasangan muda yang baru menikah waktu itu tahun 2015 ya. Kami mau punya anak. Kami mau punya anak. Sedih ketika dokter sudah vonis nggak bisa punya anak. Sedih banget. Plus dia belum lagi terima yang baby loss-nya, masih nangis setiap hari. Tapi kami pegangan tangan malam hari ya. Kami pulang kerja. Itu masih nangis-nangis. Dan kita doa bilang ini, Tuhan, ini permasalahan hidup kami. Kami tahu ada Tuhan. Kami tahu ada Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan memegang penuh kehidupan kami. Karena itu saya doa sama istri. Saya bilang begini, kami bersepakat, Tuhan kasih anak, kami bersyukur. Tapi sekalipun Tuhan gak kasih, saya gak akan berhenti melayani Tuhan. Wah, saya gemetar-gemetar malam itu. Saya nangis berdoa sama istri. Saya bilang, orang lain boleh cuti, orang lain boleh punya dengan kehidupan mereka masing-masing. Tapi saya bilang, saya gak mau berhenti melayani Tuhan. Selama saya masih bisa berdiri di tempat ini, saya mau utamakan Tuhan dalam kehidupan saya. Wah, habis itu nyesel gak? Enggak sih, cuman takut. Gimana ya kalau Tuhan gak kasih ya? Wah, itu seram banget. Tapi ini benar-benar kesaksian hidup saya buat teman-teman sendiri. Buat teman-teman semua. Saya bilang sama Tuhan, saya mau utamakan Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan mau kasih anak, Tuhan gak mau kasih anak, saya tetap mau melayani Tuhan. Saya gak akan cuti, saya gak akan berhenti. Saya gak mau istri saya harus apa segala macam. Capek, saya bilang. Saya udah capek hati, capek kantong, gak ada dananya juga. Saya bilang, kami cuma bisa berlutut di depan, di kaki Tuhan. Dan kita bilang, saya mau utamakan Tuhan, Tuhan kasih puji Tuhan, Tuhan gak kasih puji Tuhan. Teman-teman tahu apa yang terjadi? Nggak langsung juga. Teman-teman tahu kan sekarang saya punya 2 anak. Tapi itu nggak langsung terjadi. Itu kejadian sekitar bulan Maret kalau saya nggak salah ya. Maret kami keguguran, Maret kami doa itu sekitar bulan Juni kalau nggak salah. 2 bulan setelahnya. Karena itu 2 bulan bolak-balik rumah sakit, exhausted banget. Di bulan Juni itu kami doa, terus udah ada perkembangannya enggak? Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, gak ada. Sampai tiba-tiba Desember, istri bilang, saya garis 2 katanya. Wow, saya bilang, dahsyat banget. Yang lebih hebatnya lagi adalah sepanjang kehamilan yang kedua ini, ya tidak ada masalah sama sekali. Gak pakai sakit-sakitan, gak pakai capek, gak pakai mual, semuanya jalan lancar. Bahkan babynya gak mau keluar dari perut, sampai kita paksa operasi harus kita keluarin. Dan teman-teman tahu sekarang, itu anak pertama saya, Kara Jilian Pratama. Itu hadiah terindah buat Tuhan. Dan Tuhan bilang gini, kalau kamu utamakan Tuhan, dia gak akan pernah diam. Dia akan memberikan yang terbaik juga buat kita. Amin. Amin. Teman-teman diberkati. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang untuk semua teman-teman boleh berdiri. Mari kita naikkan pujian. Oh ya, boleh duduk lagi. Maaf ya, saya lupa pengumuman. Tadi Kobe ini suruh nyanyi soalnya. Oke, saya sampaikan beberapa pengumuman, mohon perhatiannya. Yang pertama, seluruh jemaat BIC kita masih akan menerima berita melalui WhatsApp
dan sosial media. Jadi pastikan teman-teman semua tergabung. Bila ada yang belum tergabung, silakan boleh mendaftar ke saudari Mercy ya, yang di depan ini. Hampiri Mercy, kasih nomor WhatsApp-nya supaya bisa gabung di WhatsApp. Kemudian yang berikutnya, Kamis depan kita akan diberkati dengan tema Band in Growing oleh Bapak Pendeta Minarto Jonathan. Ada doa puasa untuk wadah kita, mari sama-sama bergabung, berpuasa dari Senin malam jam 10 malam sampai dengan Selasa jam 3 sore untuk kita sama-sama maju dalam pekerjaan Tuhan di Bless Impact Community. Happy birthday buat saya. Makasih ya. Awkward banget baca begitu. Welcome to Matius Mauring. Yang mana orangnya? Ada hadir? Selamat datang saudara, selamat datang brother. Bila belum ada tempat komunitas di tempat lain, saya mengundang untuk Kamis depan boleh bergabung lagi di tempat ini, biar kita sama-sama diberkati Tuhan. Amin, amin, puji Tuhan. Selamat datang sekali lagi. Bagi teman-teman yang memiliki pergumulan di dalam doa, dan membutuh bantuan di dalam doa, silakan boleh hubungin tim doa kami di nomor tersebut. Kerahasiaan terjamin, hanya akan disampaikan bila perlu kepada Pastor BIC supaya kita akan sama-sama berdoa buat pergumulan teman-teman. Dan bila doanya dijawab Tuhan, silakan boleh hubungi nomor yang sama supaya kita sama-sama boleh diberkati oleh Tuhan. Mari tetap terapkan protokol 6M supaya kita semua selalu dalam keadaan sehat dan nyaman. Puji Tuhan, demikian pengumuman. Oke, saya maju lagi karena saya lihat masih banyak waktu ya. Kalau kita pulang ibadah jam segini kayaknya malu ya. Haleluya, saya juga mau kesaksian sama istri saya bahwa maju dong. Maju dong. Istri saya ini suka sekali nari. Ya, kami sudah baru saja merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-23. Tuhan Yesus begitu baik buat kami. Selama ini keluarga kami bisa bertahan bukan karena saya yang hebat, tapi karena dia yang hebat bisa menerima saya apa adanya. Saya orangnya yang keras tapi lembut. Dan kami mengucap syukur kami ada karena teman-teman mensupport kami. Dan percayalah ketika kita mengutamakan Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah berhutang sama kita. Kita sudah dengar kesaksian Mario dan saya melihat banyak teman-teman di sini yang mengalami banyak perubahan kalau mengutamakan Tuhan. Kalau Mario bilang dia tidak akan pernah berhenti melayani Tuhan. Kami sudah komitmen pasti suatu saat akan berhenti jadi BIC tapi tetap dalam Tuhan selalu sih ada. Ya, kami tidak mau seperti Mario tidak terus ada di BIC, enggak. Sekali waktu saya akan stop di BIC. Nanti ada penggantinya, tapi kami tetap akan setia di dalam Tuhan. Amin. Amin. Jadi siap-siap aja siapa aja yang menggantikan, ya mungkin dari kalian juga. Tapi saya senang hari ini diberkati dengan kesaksian dan firman Tuhan dari Kosemi. Ketika dia mengutamakan dia berubah. Ini penting. Perubahan itu penting. Perubahan itu penting. Ya, dulu dia nggak suka berdoa, tapi sekarang tiap pagi berdoa. Jam 5 ya berdoa ya. Jam 5 berdoa. Doain saya apa? Doain kita semua. Disebut semua namanya satu-satu. Disebut. Dia doakan kita semua kita berhasil. Jadi kita ingat ketika kita ada saat ini semua karena berkat doa dari Kosemi juga. Dulu papanya, sekarang Kosemi. Jadi kita harus mengucap syukur dan kita akan berdoa terus buat Kosemi supaya Kosemi jadi gembala yang baik. Amin, amin, amin. Dan sering-seringlah bawa firman Tuhan di BIC ya. Sansan. Tanggal berapa lagi yang kosong? Oke, tidak ada lagi yang lain bangkit berdiri. Sebentar. Istri saya mau bicara dari tadi. Dia ngelirik-ngelirik saya, mau melotot-melotot pengen bicara.
Ya, terima kasih aja kepada Tuhan. Tadi Ko Beni kan sudah menceritakan bahwa kami baru melewati 23 tahun pernikahan kami. Memang semuanya karena kebaikan Tuhan ya. Bisa sampai 23 tahun bukan jangka waktu yang singkat tapi lama. Dan prosesnya memang gak gampang, tapi kalau kita di dalam Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan ya. Permasalahan apapun dapat kita lalui bersama Tuhan. Itu aja, jadi buat teman-teman semua yang dewasa muda, yang baru-baru menikah ya. Kalau awal-awal pernikahan kan banyak tantangan. Jadi kami sebagai yang lebih senior, jadi kalau kalian banyak tantangan dalam rumah tangga, jangan menyerah. Ya, tetap fokus pada Tuhan, jangan fokus pada masalah. Tuhan akan membuka jalan. Ya, semakin kita dibenturkan masalah, semakin pembentukan itu terjadi di dalam hidup kita. Respon hati kita yang penting, bagaimana kita meresponin setiap permasalahan yang terjadi dalam hidup kita. Semuanya itu proses dari Tuhan. Jadi kita harus belajar untuk merendahkan hati. Itu aja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, saya rasa tidak ada lagi. Silakan turun. Nanti di akhir ibadah ada dari kami sedikit, ada roti dan es kelapa. Silakan dinikmati. Kami mau bergembira bersama-sama bersama dengan kalian. Ayo, mari kita bangkit berdiri. Dan hari ini Tuhan biarkan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami mengucap syukur kepadamu bahwa kami punya Allah yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang selalu menolong kami, mencukupkan kami, dan Engkau tak pernah meninggalkan kami. Asal kami mengutamakan Engkau. Kami percaya Tuhan, biarlah hidup kami hari ini, malam hari ini, setelah mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami mau mengutamakan Engkau di dalam setiap aspek kehidupan kami. Dibuktikan dengan tindakan nyata kami. Kami akan mengalami perubahan hidup Tuhan. Kami akan mengalami perubahan sikap Tuhan dalam menunjukkan bahwa kami mengutamakan Engkau. Dan ketika kami mengutamakan Engkau, maka berkat-berkat yang Engkau sediakan itu akan menjadi bagian milik kami. Terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih atas kebaikan-Mu yang sudah hadir di ibadah ini. Kami mengucap syukur Engkau baik buat kami. Tuhan memberkati para pelayan-Mu Tuhan yang sudah mengambil bagian.
dalam pelayanan pada hari ini, apapun jenis pelayanan mereka, WL singer, pemain musik, LCD, asyar, apapun juga Tuhan berkati dengan berkelimpahan. Untuk persembahan Tuhan, hamba berdoa, mereka sudah menabur, hamba percaya mereka akan menuai dengan berkelipatan kali ganda sesuai dengan firman. Hamba berdoa diberkati lagi dalam nama Yesus. Dan kami berdoa untuk teman kami Mario Tuhan, bagaimana dia sudah menyaksikan bahwa ketika dia mengutamakan Engkau, dia mengalami mujizat demi mujizat. Dan kami berdoa Tuhan, ketika kemarin dia berulang tahun, Tuhan sudah tambahkan 1 tahun kembali. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan Mario. Mario akan semakin hari, semakin dekat dengan Engkau dan diberkati. Diberkatilah apa yang dikerjakannya, Tuhan berkati dengan berkelimpahan. Kami juga mengucap syukur ada teman kami yang baru yang sudah datang pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, seperti Engkau menyambut teman kami pun akan menyambut dia sebagai satu keluarga di dalam PIC. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Hamba berdoa untuk gembala kami senior Om Paul, Tante Paul di usia yang tua. Kami percaya Tuhan, Engkau pun tidak akan pernah meninggalkan pemimpin rohani kami. Tapi kami berdoa kepadamu, kemurahan Tuhan tercurah, memberikan kekuatan, kesehatan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna terjadi di dalam kehidupan gembala senior kami. Terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, ikut kota kami Jakarta, biarlah pemulihan, keamanan, apapun juga yang terjadi, semuanya seizin Engkau. Dan kami melihat kemuliaan Tuhan akan semakin hari dinyatakan di bumi kami Indonesia. Sebelum kami akan pulang Tuhan, hamba rindu kami semua akan berdoa untuk Kosemi. Mari kita arahkan tangan kita ke Kosemi. Tuhan, Kosemi adalah Engkau, alat yang Engkau sudah pilih Tuhan untuk menjadi pemimpin di gereja kami. Kami sudah diberkati dengan pelayanannya pada hari ini. Sekarang Tuhan kami mengarahkan tangan kami ke atas Kosemi, tetapi kami percaya tangan Tuhan saja yang akan memberkati Kosemi. Kosemi akan menjadi alat yang indah di hadapan-Mu, menjadi pemimpin yang bijak, pemimpin yang baik, pemimpin yang mengerti gembala domba-dombanya Tuhan. Kami percaya dia akan menjadi gembala yang baik, yang memperhatikan domba-dombanya. Dan tercurahlah berkat atas Kosemi dalam nama Yesus. Dan sebelum kami akan pulang Tuhan, hamba hari ini akan berdoa. Mari kita angkat tangan kami, mari kita angkat tangan kita ke hadapan Tuhan. Tuhan, hamba berdoa kepadamu, kasih setia Tuhan menyertai kami semua. Kemurahan, kebaikan yang berlaga akan menyertai kita. Dan biarlah kemenangan demi kemenangan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. God bless you.